Dalam video explainer ini, kami akan menjelaskan topik atau konsep mengenai perkembangan kognitif peserta didik di sekolah dasar dengan cara yang mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan memecahkan kebingungan yang mungkin kalian miliki tentang topik tersebut. Anak-anak kelas 1 memiliki kemampuan kognitif yang masih terbatas pada tahap pengetahuan dan pemahaman. Menurut teori taksonomi Bloom, pada fase ini anak memasuki ranah C1 dan awal jenjang C2, serta sudah masuk pada jenjang C3, namun masih level rendah. Jangan khawatir, pembelajaran yang dilakukan bisa tetap menyenangkan dan kreatif dengan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Stanford Children's Health, anak-anak kelas 1 sudah mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan mampu mengolah informasi. Mereka juga bisa memahami konsep angka dan waktu, menghitung hingga 100, serta mengenali simbol angka 0 sampai 100 dan tulisan angka 0 sampai 20. Pada usia ini, anak-anak sudah mulai melakukan penambahan dan pengurangan dasar hingga 20. Tidak hanya itu, pada usia 6 sampai 7 tahun, anak-anak juga mulai memperoleh kosakata baru dan mengembangkan keterampilan bahasa lisan mereka. Mereka juga sudah dapat menulis kalimat dengan 5 kata atau lebih dan menghitung angka hingga 10 benda pada waktu satu. Selain itu, anak-anak kelas 1 juga mulai mengembangkan rasa percaya diri dan penguasaan dalam pembelajaran. Mereka bisa duduk di meja, mengikuti penunjuk guru, dan mandiri melakukan tugas sederhana di kelas. Dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, seperti dengan cara bernyanyi, berdongeng, dan memainkan peran. Anak-anak pada usia ini juga mulai beralasan dan berdebar, serta bisa mengkategorikan benda seperti mainan dan buku-buku. Mereka juga sudah memahami konsep seperti kemarin, hari ini, dan besok, serta tahu mana yang kiri dan kanan. Yuk, jadikan pembelajaran ini lebih interaktif dan menyenangkan bagi anak-anak. Halo, apakah kamu ingin tahu lebih banyak mengenai perkembangan kognitif anak sekolah dasar kelas 2 dan 3? Pada usia 8 tahun atau kelas 2, anak memasuki jenjang yang sangat menarik dalam perkembangannya. Mereka sudah mencapai tahap C2 dan C3 di mana kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah meningkat pesat. Dalam hal ini, anak-anak pada usia ini sudah mampu membaca teks cerita dengan lancar dan memahami isinya dengan baik. Mereka juga dapat membedakan jenis-jenis warna yang mirip, mengisi kolom, serta menyelesaikan teka-teki dengan menjodohkan dan melengkapi. Menurut teori Piaget, pada usia 7-8 tahun, anak-anak dapat mengetahui hubungan yang ada dalam sebuah kumpulan tingkat atau objek dan dapat mengelompokkannya berdasarkan ukuran. Oleh karena itu, pembelajaran yang diterapkan biasanya berbasis pada alam atau lingkungan sekitar agar anak tidak merasa bosan. Guru dapat memberikan contoh nyata dan melakukan percobaan terhadap materi yang dipelajari. Pada C3, yaitu saat anak sudah masuk pada kelas 3, mereka telah memiliki banyak pengetahuan, wawasan, serta pengalaman dari proses belajar sebelumnya. Oleh karena itu, mereka sudah mampu menerapkan materi yang telah dipelajari dan dapat memecahkan masalah. Anak-anak di kelas 3 ini juga sudah dapat berimajinasi dan berpikir lebih dalam terhadap objek yang sedang mereka gambar. Untuk membantu anak-anak agar lebih fokus pada pembelajaran, guru dapat menerapkan sistem pembelajaran diskusi kelompok dan memberikan durasi belajar selama 3-4 jam dalam satu hari. Pada akhir kelas 3, anak-anak sudah memiliki kemampuan untuk melihat alasan di balik suatu peristiwa atau masalah dan bertanya untuk mengumpulkan informasi, memahami konsep sebab akibat,
melakukan operasi matematika yang lebih sulit. Jadi beberapa perkembangan kognitif yang sangat penting dalam perkembangan anak. Mereka sudah mampu mengambil pandangan atau perspektif dalam mempertimbangkan perspektif atau pandangan orang lain. Mereka juga sudah mulai berpikir secara hipotesis, mempertimbangkan sejumlah kemungkinan, dan mampu berpikir secara logis. Selain itu, anak-anak di usia ini menjadi lebih berorientasi pada tujuan dan dapat mengembangkan minat khusus. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu merasakan perkembangannya sama pada usia ini? Tahukah kamu bahwa menurut sebuah studi yang dilansir National Institute of Health, anak-anak pada usia tertentu mulai mengembangkan kemampuan baru yang sangat menarik? Menurut teori perkembangan kognitif dari psikolog terkenal Jean Piaget, anak-anak pada usia ini mulai mampu mengambil kesimpulan dan mengerjakan tugas-tugas rumit yang membutuhkan kemampuan menarik kesimpulan. Ini menunjukkan bahwa perkembangan kognitif anak sangatlah menarik dan penting untuk dipahami, agar kita dapat memberikan dukungan dan stimulus yang tepat untuk membantu perkembangan kognitif. Sekarang mengenai kemampuan kognitif anak usia 10 tahun dan 11 tahun. Pada usia 10 tahun, anak masuk ke dalam ranah C4 menganalisis, di mana mereka sudah dapat memecahkan suatu konsep menjadi bagian-bagian kecil dan memahami hubungan antara bagian-bagian tersebut. Selain itu, mereka sudah bisa menghitung, membandingkan, dan memahami perubahan wujud benda. Pada usia 11 tahun, anak sudah masuk ke dalam ranah C5 menilai dan C6 menciptakan, di mana mereka sudah mampu membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu dan menciptakan sesuatu yang baru. Di akhir kelas 5, anak-anak mengalami perkembangan kognitif yang sangat menarik loh. Mereka mulai memahami bahwa setiap orang memiliki sudut pandang, pikiran, dan perasaan yang berbeda, yang disebut dengan pengambilan perspektif. Selain itu, mereka juga bisa menjelaskan sebuah konsep atau masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Wah, hebat ya! Tak hanya itu, anak-anak kelas 5 juga sudah mulai bisa memprediksi konsekuensi dari sebuah tindakan dan merencanakan langkah antisipasi. Mereka aktif mencari informasi dan memperluas wawasan melalui teman, berita, atau sosial media. Yang paling menakjubkan, mereka juga sudah mengerti hubungan antara hal abstrak dan hal yang bisa dilihat. Contohnya adalah pengaruh krisis iklim terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi, jangan heran jika anak-anak kelas 5 mulai banyak bertanya dan ingin tahu tentang hal-hal yang lebih kompleks dan menantang. Untuk model pembelajaran yang cocok untuk usia 10 tahun, ada sistem pembelajaran kooperatif yang melibatkan anak dalam diskusi dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Sedangkan pada usia 11 tahun, model pembelajaran yang terpusat pada siswa, seperti model pembelajaran inquiry, sangat cocok, di mana anak diberi kesempatan untuk mengeksplor, menemukan, dan membuat kesimpulan sendiri. Saat memasuki akhir sekolah dasar, perkembangan kognitif anak sudah sangat pesat. Mereka mulai mampu berpikir lebih logis dan abstrak, namun kontrol diri dan pengaturan diri masih belum sepenuhnya matang. Anak-anak sudah bisa memikirkan sesuatu yang mungkin terjadi dan membuat hipotesis terkait hal-hal abstrak. Mereka juga mampu berpikir fleksibel dan efektif dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Pada usia ini, anak-anak memasuki level C5 dan C6 dalam ranah kognitif, di mana mereka mampu mengevaluasi, menilai, dan bahkan menciptakan. Model pembelajaran inquiry dapat diterapkan untuk membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan konstruktivisme pada anak. Selain itu, di usia ini, anak-anak juga mulai memahami konsep keadilan dan kesetaraan, serta urutan sebab dan akibat. Mereka juga mampu memahami sudut pandang orang lain dan berpikir spontan dengan lebih cepat. Mereka dapat menikmati membaca buku dan menafsirkan konteks paragraf, serta mulai menulis cerita. Di samping itu, perkembangan kognitif
Anak-anak juga dipengaruhi oleh kondisi emosional mereka. Secara keseluruhan, di usia 6-12 tahun, anak-anak berada pada tahap operasi konkret di mana mereka mampu mengklasifikasikan benda, mengasosiasikan angka atau bilangan, dan memecahkan masalah sederhana. Terima kasih telah menonton video explainer ini. Semoga informasi yang telah disajikan dapat memberi manfaat serta wawasan baru bagi Anda. Jangan lupa untuk terus mengikuti konten-konten menarik lainnya dari kami di masa yang akan datang. Sampai jumpa.